Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Lydia Madang. Saya sekolah di SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng, saya kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, apa itu gerak jatuh bebas? Nah, teman-teman, gerak jatuh bebas menjadi jenis gerak yang sederhana. Namun, penemuannya memiliki pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan. Mari kita mundur ke ratusan tahun yang lalu saat Sir Isaac Newton duduk di bawah pohon dan melihat apel yang jatuh. Newton berpikir bahwa alasan mengapa apel jatuh dan semua benda jatuh ke bawah adalah karena suatu gaya. Gaya tersebutlah yang kemudian kita kenal sebagai gaya gravitasi. Gravitasi inilah yang menyebabkan gerak jatuh bebas. Dilansir dari NASA Glenn Research Center, gerak jatuh bebas adalah gerakan suatu benda yang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi dan dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Artinya, gerakan benda tersebut hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa ada gaya pengaruh lain atau termasuk massa benda. Gerak jatuh bebas menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tidak ada perubahan percepatan. Nah, teman-teman, hal ini membuat percepatan benda bergantung pada percepatan gaya gravitasinya. Selain percepatan gaya gravitasi, percepatan gerak jatuh bebas juga dipengaruhi oleh ketinggian benda. Berikut rumus gerak jatuh bebas. Persamaan gerak jatuh bebas dapat dirangkum dalam rumus, yaitu Vt sama dengan kecepatan benda saat t sekon, yang satuannya meter per sekon, dan G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. T sama dengan waktu tempuh, satuan S. Adapun waktu tempuh bergantung pada ketinggian benda, sehingga rumusnya dapat dituliskan menjadi H adalah ketinggian benda atau meter. Berikut contoh penerapan gerak jatuh bebas. Yang pertama, untuk mengukur kedalaman kolam, kita bisa melempar batu dari permukaan kolam dan mencatat waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar. Berikutnya, saya akan mengerjakan contoh soal. Soalnya itu, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya 10 meter per sekon. Maka, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah. Grafik sama dengan 10 meter per sekon kuadrat adalah A setengah akar 2 sekon, B 1 sekon, C 2 akar 2 sekon, dan D 5 sekon. Nah, teman-teman, dalam soal tersebut kata kuncinya ya benda dijatuhkan. Nah, kalau benda dijatuhkan artinya VO sama dengan 0. Berarti benda bergerak jatuh bebas atau GJB. Jadi teman-teman, tugas kita di sini yaitu menghitung waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian setengah H. Berarti langkah awalnya yang harus kita lakukan adalah menghitung terlebih dahulu ketinggiannya. Jadi teman, 10 meter per sekon ini adalah Vt. Jadi diketahui Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Maka Vt kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian 2 kali G sama dengan 2 kali 10 kali H. Maka kita dapatkan H sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 meter. Nah, teman-teman, 20 ini kita dapat dari 2 kali 10. Jadi, benda dijatuhkan dari ketinggian selama 5 meter.
Nah, teman-teman jangan lupa ya, tugas kita tadi menghitung waktu ketika ketinggian benda setengah dari tanah, berarti setengah kali 5 sama dengan 2,5 meter. Nah, untuk menghitung waktu jika diketahui ketinggian pada gerak jatuh bebas, kita bisa menggunakan rumus H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Jadi yang diminta dari soal tersebut yaitu setengah kali 5, berarti setengah kali 5 sama dengan 2,5 meter. meter sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Setengah kali 10 sama dengan 5. Berarti 2,5 sama dengan 5 kali T kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 2,5 bagi 5 sama dengan 1/2. Maka T sama dengan akar 1/2 atau 1 akar 2. Nah, ini jika kita kalikan akar 2 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Jadi, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai setengah H adalah setengah akar 2 sekon. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada penjelasan yang kurang mengerti. Saya mohon maaf dan terima kasih.